بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأخيار. اللهم إني أعوذ بك من شر الغدو ومن درك الشقاء ومن شهوة الأعلى ومن جهل البلاء. وصل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الخيار. السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, hari ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW damelan Raden Adipati Arya Wirarata Kusuma, Region Bandung. Buku dikeluarkan tahun 1941, Islam Study Club Bandung. Kemarin kita sudah terlewat membaca sekitar halaman 78, 79. Hari ini kita akan memasuki pada halaman 79. Lantaran genap jalma urang Yatrib arasut Islam. Jadi disebabkan oleh 6 orang dari Yatsrib, maka orang-orang Yatsrib itu masuk agama Islam. Dina tomperna tahun Sayyid Utsman Ibnu Affan katut garwana Siti Rukaya marulih ti Habesi, diiringkeun ku sawatara anu murubus teh. Saurang di antarana ngaran Sakran, wapat dina barang dongkap pisan ka Mekah. Randakna jenengan Siti Sauda ditikah ku Nabi Muhammad SAW minangka ganjar katawakalanna hiji istri anu pangheulana asup Islam, turuk-turuk kuat ngarandapan kesangsaraan hukumana buang. Jadi Said Utsman bin Affan itu dan istrinya Siti Rukayah pulang dari Habesi. Kemudian dia dia bersama dengan orang-orang yang masuk ke Habsi itu. Seorang di antara mereka namanya adalah Syakran. Beliau wafat saat datang ke kota Mekah. Istrinya Syakran itu namanya Sauda. Kemudian dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pernikahan ini mungkin karena pernikahan yang dianggap sesuatu yang istimewa, maka Wirata Kusuma menyebut bahwa dinanjar katawakelan. Jadi Sauda ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak didapatkan dari perempuan lain, tidak bisa mendapatkannya dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dinikahi karena tawakalnya seorang istri yang ditinggalkan oleh seorang suami yang muslim itu. Dan dia termasuk orang yang satu di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Turut kuat ngarandapan kasangsaraan hukuman buang. Jadi orang-orang yang masuk Islam dulu itu sampai dia harus pergi meninggalkan Makkah dan berada di Habsi gitu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bubuh percantan sareng nganggap sahabat anu panglangdesna ka Said Abu Bakar. Jadi bagi Nabi Muhammad SAW sangat percaya bahwa sahabat yang paling dekat, paling bisa dipercaya adalah Abu Bakar. Pamengket asih nusajati sangkan tambah kuat nyaku nepungkeun salaturahim tepang jodoh Nabi Muhammad SAW ke Siti Aisyah putra Said Abu Bakar. Jadi untuk merekatkan hubungan persahabatan dengan sahabatnya itu Abu Bakar, Rasulullah SAW menikahi putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Harita Yuswa Siti Aisyah nambe 10 tahun.
nanging ditempangkeun nama antara sabaraha tahun saparantos ngalih ka Madinah satu tasna beres hijrah. Jadi mungkin perkawinan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu perkawinan yang hanya mengikat saja. Kemudian nanti setelah, karena Aisyah pada masa itu dia usianya baru 10 tahun, jadi belum bisa dibawa, ya aspek keperempuanannya belum begitu menguasai mungkin ya. Kemudian setelah pindah ke Madinah, ke Yathrib, barulah baginda Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah berkumpul gitu. Eh, ya dalam catatan-catatan sejarah yang lain yang saya pernah baca itu bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menikah dengan laki-laki yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada buku kecil tipis dari Hasim, pernikahan dini baginda Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari Aisyah itu sudah lepas dari laki-laki lain, kemudian Abu Bakar itu menawarkan kepada Umar, kepada Utsman, tapi mereka menolak, dan baginda Nabi Muhammad SAW lah yang menerimanya. Begitu juga putri dari Umar bin Khattab, Habsyah, itu juga seperti itu. Jadi setelah diputus dari suami yang lama itu, Umar mencari-cari calon suami yang tepat, tawarkan kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada yang lainnya, dan tetapi tidak mau, dan beliau kemudian curhatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan tentang Hafsah yang belum mendapatkan jodohnya. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengatakan jodohnya adalah diriku sendiri. Oleh Rasulullah SAW kemudian Hafsah itu dinikahi. Dan dari catatan yang Kusuba ini kita ketahui ternyata Aisyah ternyata dinikahi oleh Rasulullah SAW itu dalam rangka mengikat persaudaraan, mengikat hubungan ukhuwah Islamiyah, kemudian merekat persaudaraan, merekat persahabatan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, begitu ya. Jadi motivasinya sudah terlihat ukhuwah Islamiyah, merekatkan persaudaraan, merekatkan persahabatan. Hal salat 5 waktu anu dilakonan ku Isra, dilalakonkeun ku Isra jeung Mi'raj teh, sanajan sakitu dikuatana ku Sayyid Abu Bakar jeung ku sakur nu iman, henteu sabaraha untungkeunana lebah ada ding Islam harita. Jadi terkait dengan sholat yang 5 waktu yang merupakan hasil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, kemudian dikuatkan oleh Abu Bakar, mengatakan bahwa aku percaya dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu, kemudian dan orang-orang yang beriman juga mengikutinya, kesebaran menguntungkan. Jadi tidak begitu menguntungkan, tapi dalam bahasa ini saya tidak memahami ya apa makna menguntungkan di sini, menguntungkan secara jumlah atau bertambahnya umat Islam atau keluarnya anak Islam itu menguntungkan itu. Karena kalau keuntungan itu kan istilah ekonomi dalam pengertian ada keuntungan ada kerugian ya gitu. Tapi di sini eh, perlu ditelusuri kembali, lebah ada ging Islam harita mah. Jadi maknanya adalah tidak begitu bertambah, tidak ngadeg, tidak bertambah jumlah orang-orang Islam pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya perlu kita telusuri juga ya sumber lain, apakah memang demikian pada masa itu tidak ada lagi orang yang tertarik pada Islam begitu ya. Henteu gancang kaala buahna kapetik hasilna, malah sabalikna eta lalakon nambahan pakarangna satu maranehna nimmu deui parabot moyok nu anyar kahudangkeun rasa nu teu disangka-sangka. Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa mendapatkan salah sesuatu waktu itu,
tidak lagi menjadikan itu menjadi semacam daya tarik kepada orang-orang untuk masuk Islam. Bahkan dengan peristiwa Isra Miraj itu membuat orang-orang kafir Quraisy yang dari sini orang-orang Mekah yang musuh itu menjadi tambah-tambah menghina, tambah-tambah melecehkan, tambah-tambah menganggap sesuatu yang khayali apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menghina-hina, kemudian juga membangkitkan orang-orang yang dulunya sempat condong eh, menjadi tidak condong kepada Islam. Jadi itu kata Nata Kusuma terkait dengan Isra Mi'raj ini. Tapi sebetulnya ini nanti masuk kepada kaitannya tentang tentang bait akobah itu ya, tentang pembaiatan di akobah ini. Iwal ti Nabi Muhammad SAW tekadna jelema-jelema teh jadi pondok pangharpan manehna teu ngartieun kumaha saenyana ari petakna tu bamprak sumemerah kahartina kumanehna Allah Ta'ala ngagelarkeun rasul liwa pancen kalisankeun ayat-ayat ya baris langgang saendeng-endeng moal ngantunkeun kakararangan sapantos turun surat. Nanti kita bacakan ayat Al-Qur'annya. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW yang begitu kukuh dan kuat terkait dengan keagamaan itu karena memang beliau mendapatkan wahyu langsung. Jadi begitu meresap gitu ya. Kemudian tekad orang-orang diantaranya ada juga yang goyah-goyah begitu. Jadi pondok pengharapan. Jadi pendek harapannya itu tidak lagi luas dan sebagainya. Manehna tengartieun kumaha saenyana ari petana tubam prak sumrah. Jadi di antara orang-orang Islam itu tidak mengerti tentang apa makna pasrah, makna tawakal, dan bagaimana praktek dari betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahartina kumanehna Allah Ta'ala gelarkan rasul. Jadi hanya ngerti oleh Rasul aja bahwa dia bahwa dirinya Nabi Muhammad itu adalah mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala sebagai Rasul yang dilisankan, yang ada kalimat-kalimat risalahnya itu disampaikan melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi sesuatu yang pegangan gitu ya, sesuatu yang tidak akan ditinggalkan karena memang itu menjadi satu di antara pokok ciri kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bil syarri wal fasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini surat An-Nas diterjemahkan dalam bentuk asmaran dana ya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa ngahalulang, jadi saya baca biasa aja. Andika gerawawarti kaulamah rek tanada pitulung Gusti yang manon Gusti sakabeh jalma rajana sakabeh jalma pangeran anu saestu Tuhanna sakabeh jalma. Kamu harus segera menyampaikan, memberitakan. Jadi Rasulullah Allah Ta'ala menyampaikan kepada baginda bahwa kamu harus segera menyampaikan kaulamah rek naneda pitulung Gusti yang manon, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu akan berdoa, akan berpegang kepada memohon pertolongan kepada Gusti, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat. Gusti nasakabeh jalma, Tuhannya seluruh manusia, Raja nasakabeh jalma, raja dari seluruh, penguasa dari seluruh manusia, pangeran anu saestu Tuhan nasakabeh jalma, pangeran Tuhan yang betul-betul tidak ada lagi Tuhan, Tuhan seluruh alam semesta dan Tuhan sakabeh jalma, Tuhan seluruh manusia. Di sini artinya kalau manusia itu pasti bertuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari ini ya, menurut Menata Kusuma dalam bentuk kesemaran dana ini. Nyingkahan panggoda iblis anu sok susurumputan resep harewos
harewos dipalar supaya was-was ngagoda hati jelema ari karesep nama tuh antara jin jeung manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus juga untang itu artinya memegang kuat kepada Allah Ta'ala, terus memasahkan diri kita, kemudian betul berharap kepada Tuhan semesta alam itu dalam rangka menghindar dari godaan iblis yang suka masuk surumputan. Jadi sembunyi itu ini masuk ke dalam diri kita, resep haruas harewos. Nah, di sini kita pahami bahwa surumputan itu bukan hanya masuk ke dalam bisikan-bisikan hati, tetapi juga bentuknya adalah seperti makhluk yang dalam hal ini mungkin manusia yang selalu harewos harewos. Harewos itu artinya membisik-bisik, membicara-bicara, itu misalkan mengajak, mempengaruhi, dipalar supaya was-was ngagoda hati jelema. Jadi begitu digoda, dipengaruhi supaya orang itu berubah, tidak lagi kuat berpegang kepada Islam, tidak lagi berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagai sandaran segala-galanya dalam kehidupan. Ari karasep nama tuh antara jin jeung manusia. Si iblis ini bisikinya itu pada dua makhluk manusia dan jin. Jadi dia menggerakkan manusia untuk menggoda, mengeluarkan manusia dari keimanan gitu pada kekafiran gitu, termasuk jin juga gitu ditarik. Karena jin kita ketahui bahwa jin itu ada jin yang beragama Islam, ada yang enggak, ada sebagai kafir dan sebagainya gitu. Jadi yang membuat mereka kemudian tidak Islam itu aja sebabnya adalah karena iblis. Maksudna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baris liren sahelaanan nyebarkan Islam di jero daya Mekah. Rek milihan bangsa Arab semah anu dina waktu munggah haji pirang-pirang anu ngamulyakeun Ka'bah sarta tawaf di dinya. Jadi sementara ini kata Teguh Sabara, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu biar selesai, baginda Nabi Muhammad SAW liren. Liren itu artinya berhenti untuk sementara waktu menyebarkan Islam kepada orang-orang Mekah. Jadi akan sudah berhenti dulu menyebarkan orang-orang Islam, pengaruhi orang-orang Mekah. Beliau kemudian ini kan harus kita telusuri, kita analisis mengapa sih Nabi Muhammad SAW itu berhenti menyebarkan agama Islam pada orang-orang Mekah. Itu kan jumlah yang masuk Islam Mekah itu kan sedikit, 80 sampai 120 orang yang kemudian hijrah ke Habsyi itu ya. Nah, dari jumlah keseluruhan menurut Hazelton itu 50.000, kan sedikit sekali ya. So, artinya di sini kan dapat kita pahami bahwa menyebarkan Islam di Mekah itu kurang berhasil. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian mengalihkan dakwahnya itu kepada orang-orang yang di luar Mekah. Dan ini adalah orang-orang yang berhaji yang tiap tahun dan Dzulhijjah itu datang ke Mekah. Nah, itulah sasaran untuk menyebarluaskan agama Islam. Dan di sini disebutkan bahwa menyebarkan Islam di jero daerah Mekah, rek milihan bangsa Arab semah. Jadi hanya akan menyampaikan kepada orang-orang yang tamu-tamu yang datang pada bulan haji yang datang ke Mekah itu yang pada peristiwa haji. Anu dina waktu munggah haji pirang-pirang anu ngamulyakeun Ka'bah serta tawaf di dinya. Jadi orang-orang yang berdatangan ke Makkah pada bulan Dzulhijjah itu, bulan haji itu, mereka yang bertawaf yang kemudian memuliakan Ka'bah juga. Itulah yang menjadi sasaran dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak lagi berdakwah kepada orang-orang yang Mekah itu. Jadi beliau memusatkan perhatian dakwahnya kepada orang-orang asing yang datang ke Mekah itu. Lumayan setahun sekali mereka datang, kemudian dimanfaatkan. Dina pasar tahunan anu kabeneran diayakeun dina tahun eta anjeunna teu aya lirena sumping ka unggal liungan teu ngaraoskeun palai. Jadi ada pasar yang di sana biasa pasarnya disebut pasar yang tahunan ya, karena
diadakan, karena orang-orang datangi pada tahun-tahun itu ya, diajakan di tahun eta ayeuna teu aya lirena sumping ka unggal riungan. Jadi setiap di pasar itu pasti ada riungan-riungan, dalam negeri mungkin ada yang berdagang, kemudian banyak orang berkerumun di sana. Nah, Rasulullah SAW masuk kepada mereka, kemudian menyampaikan risalah Islam kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam, termasuk mengenalkan bahwa dirinya adalah sosok baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nah, baginda Nabi Muhammad tidak merasakan sesuatu yang sifatnya ini bahaya atau tidak, belum, tapi beliau bersemangat saja untuk terus menyebarluaskan itu. Dan kita tahu satu di antara eh, permohonan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib terkait dengan menyerahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu, Rasulullah SAW bilang kepada Abu Talib itu, meskipun di tangan kanan saya ada matahari, tangan kiri saya bulan, tetap saya akan terus menyiarkan agama Islam, menyampaikan agama Islam sampai betul-betul di ujung, sampai ujung kematian pun terus melaksanakan menyebar luaskan agama Islam sampai betul-betul nanti terlihat apakah aku yang berhasil atau mereka yang berhasil mencegah aku, begitu, sampai Allah betul-betul betul-betul memperlihatkan begitu. Ya kan utusan artinya terus bertugas untuk terus menerus kan gitu ya, sampai betul-betul ajal, sampai betul-betul, karena misi dakwah Islam itu kan tidak 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun, tapi tetap seumur hidup. Kita orang Islam dari kecil, kemudian Islam sampai bapak jadi gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Kalaupun mau memilih yang polanya 10 tahun Islam, 10 tahun Kristen dan sebagainya, nggak apa-apa, cuma nanti rugi lahir batin dunia akhirat. Nalika anjeuna keur ngadeg bari nyarios dina hiji ringan, pungkureunana aya Abu Lahab. Jadi di belakangnya kapiramaeunan. Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu sedang berbicara di antara riungan-riungan, di antara kumpulan orang-orang. Kemudian di belakang beliau itu ada Abu Lahab yang saudara paman beliau tok ngagorowok. Jadi mereka berbicara, ulah dirarengekeun omongana eta jelema karep manehna sangkan andika sadaya ulah percaya kalat sarang uza manehna rek nipu andika ku pangajaran nu sasar waku ngaku-ngaku utusan ngarah di piandel nyebut-nyebut nyebarkeun dauhanana. Jadi kemudian setelah beres menyampaikan baginda Nabi Muhammad kepada orang-orang itu, jadi kemudian Abu Lahab berteriak menyampaikan di hadapan mereka itu bahwa, hei, kalian jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, karena dia sebetulnya menginginkan kalian tidak percaya lagi kepada Lata dan Uja gitu ya. Manena rek nipu asdika, mereka itu mau dia Muhammad itu akan ingin menipu Anda gitu, ke pengajar, dengan pengajaran, dengan pendidikan, dengan agama yang sesat gitu. Dia ngaku-ngaku aja sebagai utusan Tuhan supaya dianggap, supaya diterima, supaya dijadikan otoritas, nyebut-nyebutkan dauhan, dia menyebarkan bahwa dia mendapatkan risalah dari Tuhan dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah sebuah kebohongan gitu ya. Itu yang disampaikan oleh keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab gitu ya. Jadi memang kadang-kadang perlu kita renungkan juga ya, kenapa gitu ya yang menjadi musuh dari dakwah baginda Nabi Muhammad SAW itu keluarga sendiri. Sedangkan kita ketahui Abu Lahab itu keluarga Rasulullah SAW, dan dia kemudian yang terus menerus menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Jadi tidak setiap keluarga itu mendukung pada dakwanya. Ya kita tahu juga misalkan Nuh alaihissalam itu anak-anaknya, istrinya tidak ikut pada Islam, tidak ikut pada agamanya Nabi Nuh alaihissalam itu, bahkan mereka memprovokasi untuk menolak gitu ya. Terus masuk juga Lut ya, Nabi Lut alaihissalam itu yang istrinya dan anak-anaknya ya bersekongkol. Kemudian juga ya
tidak apa, tidak mendukung pada dakwahnya Nabi Lut dan sebagainya, termasuk yang. Tapi di sini kita menjadi pelajaran bahwa sebetulnya rintangan hambatan, kesuksesan baik dalam kehidupan maupun dalam misi teologi Islam itu sebetulnya dari keluarga datang. Jadi kalau kita sudah mengkondisikan keluarga kita dengan sebaik-baiknya, maka misi hidup kita, perjalanan hidup kita akan lancar. Begitu. Jadi yang paling utama memang keluarga yang harus kita kondisikan dahulu gitu. Tapi tetap perkara-perkara yang akan ada tantangan akan berasal dari intinya berasal dari keluarga. Jadi harus diupayakan untuk eh, dirawat keluarga dengan sebaik-baiknya, dijaga. Kalaupun memang sama seperti kasus Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal ya, apa Abu Lahab yang menentang dan sebagainya, ya kita perlakukan saja sama seperti perlakuan kita seperti kepada musuh dalam hal ini. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu kan masih tetap toleran, tepat salira kepada mereka, kepada keluarga yang menentangnya, dan dia yang memprovokasi tentang bahwa Muhammad itu penipu dan sebagainya. Tapi kan kita ketahui dari keluarga Rasulullah SAW melalui jalur Abu Talib seperti Ali bin Abi Thalib gitu, kemudian nikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra itu, kemudian melahirkan keturunannya itu, kemudian yang menjadi seorang wali-wali Allah, kemudian umat Islam yang begitu kokoh kuat, yang Sayyidah, kemudian Habaib dan sebagainya ya, kemudian menyebarkan Islam dan sebagainya itu uh, dari para sahabat juga ada penyebaran seperti itu, tapi mungkin lebih intensif dari keluarga Rasulullah SAW. Iya omongan matak ham-ham kasapa kabeh bangsa Arab maranehna embung malire ka Nabi Muhammad SAW marah ditungtunan omongan kieu. Urang dieu leuwih ka tararangan ka andika batan kuring sarerea jelema anyar. Atuh mangga bae geura yakinkeun ka urang dieu atau upami Allah Ta'ala ngamuliakeun ka anjeun, eta kamuliaan moal nya tepaka kuring anu baris untung teh batur anjeun mungkul kuring mah gaplah najan ngahiji oge sareng anjeun. Jadi apa yang disampaikan Abu Lahab itu matak sesuatu yang tidak bisa menyerap gitu ya, maranehna embung malirekan. Jadi tidak mau memperhatikan Rasulullah SAW, malah dituntun omongan ki, bahkan eh, mereka berbicara tentang bahwa orang dia lebih tarangan ke andika. Jadi bangsa Quraisy Mekah, orang yang di lembur Mekah itu lebih tahu tentang dirimu gitu kan. Kemudian batan kuring sarere jelma. Jadi dibandingkan dengan saya, yang kami semua yang tamu itu lebih tahu orang-orang sini tentang Anda gitu. Atuh mangga baik gera yakinkan ke orang di, silahkan yakinkan kepada orang-orang di sini saja, maksudnya kepada orang-orang Mekah saja. Atau upahami Allah Ta'ala ngamuliakan ke anjeun, eta kemuliaan mual aya tepang keluarga. Kalaupun memang benar bahwa Rasulullah SAW itu adalah memuliakan beliau, Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah SAW itu, betulnya kemuliaannya tidak akan tepat, tidak akan mempengaruhi kami semua gitu ya. Anu baris untung teh batur anjeun. Jadi yang akan beruntung itu hanya komunitasnya saja gitu. Kuring mah gaplah najan hiji oge sareng anjeun. Ya saya tidak, inilah nggak akan berpengaruh begitu. Ieu hal teu mata kenaon-naon keanjeunan najan pamoyok teh jolna ti jalma pikaserabeun teu weleh udar ider milari pirencangeun. Dina hiji dinten di pasir Akuba ajeuna sumping kana riungan genep jelema nuker narangtung. Dalam upaya penyebar luasan Islam itu, baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan ya tadi kan, bahwa ketika berdakwah kemudian dimentahkan kembali ya, Lahab disampaikan kepada orang-orang yang sudah didakwahi oleh Nabi itu, oleh Abu Lahab, bahwa sebagai sesat dan sebagainya. Kemudian juga ada penolakan dari kaum
tamu asing itu yang mungkin dari Yatsrib itu, tentang bahwa kemuliaan kamu tidak mengaruhi kami dan sebagainya gitu ya, kata-katanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak berhenti saja begitu, tapi Rasulullah SAW kemudian ngider-ngider, tadinya dia bergerak ke sana sini, menjambangi orang-orang yang sedang berkumpul dan sebagainya, dan beliau kemudian sampailah ke Baitul Aqobah, Bukit Aqobah, pasir, dia bertemu dengan eh, 6 orang yang sedang bercengkrama, sedang duduk-duduk, sedang berkumpul, tapi dalam posisi narangtung. Di sini nantung artinya berdiri. Saku maha tali paranti anjeuna sesauran handap asor kelawan budi pangarangi anu someah saha andika teh menak-menak nuti mana kuring sebatur-batur turan hojroj manawi teu lepat anjeun teh kapalana bangsa Yahudi di Yatrib. Jadi Rasulullah SAW kemudian menyapa di antara mereka itu, menanyakan siapa di antara kalian dan sebagainya, apakah kalian termasuk kaum bangsawan dari Yatrib dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Yatrib, tapi mereka juga berasal keturunan dari Khosraj, dan tahu ada dua keturunan, Khosraj dan Aus dari Yatrib itu, dan termasuk juga dihubungkan dengan bahwa tentang Yahudi di Yatrib itu laras pisan ya gitu, nah anjen mau rasakan calik orang ngawangkong di dia cina, apakah yuk kita duduk-duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, katanya begitu. Mangga, silakan, kata mereka, kek maranehna dari yuk ngedegen kenegen anjeuna. Kemudian mereka itu duduk bersama Rasulullah SAW. Laras kemudian lajeng cariosna dicobi-cobi ditengkolkeun kana Islam gaos ayat-ayat Quran sadayana urang jadi teh kapincut ku pasehatna sarta kalimah-kalimah anu rahing nyarempling ngaregepkeun bari dilenyepan. Jadi ketika sudah ngobrol sana sini dengan Rasulullah SAW, 6 orang yang dari Yatrib itu kemudian diperkenalkan, Rasulullah memperkenalkan dirinya sebagai sosok Rasul, kemudian menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada mereka, memberikan nasihat dan sebagainya. Mereka itu kita tertarik mendengarkan dengan sama penuh sepenuh hati, mungkin kayak gitu. Dan tampaklah apa kecenderungan mereka untuk masuk ke agama Islam gitu ya, karena kalau nyempan lewat tadinya begitu antusias mendengarkan, fokus ya. Bangsa Yahudi di lemburna anu nurut karena parentahna biasa ngarenge keterangan anu beres tina kitabul kudus Taurat. Lamun kejadian salah paham ieu kaum Bani Israel sok mindeng pisan sagelendeng ka kapalana. Jadi kaum Yahudi itu kebiasaannya di lemburnya, mungkin di Yatrib itu biasa kalau dia hanya mengikuti perintah atau kepada perintah yang berasal dari ayat-ayat kitab kudus, kitab Taurat. Kalau ada sesuatu yang misalkan sulit dipahami dan sebagainya, mereka kemudian mendatangi Bani Israel, mendatangi tokoh Israel di sana, tokoh Yahudi di sana, kemudian membacakan, menyampaikan dan meminta penjelasan terkait dengan ayat-ayat yang dibaca itu. Ia kaum Bani Israel sok memindeng pisan ke gelendeng ka kapalana, nya sok dijawab urang ngadago-dago gumelarna Rasul upama saat nangges datang sararea urang anut ka anjeunna. Jadi orang Yatrib itu, yang 6 orang itu, dia menyampaikan kepada sesamanya bahwa ternyata di Yatrib itu ada Yahudi yang selalu menyampaikan berdasarkan kitab sucinya, menyampaikan terkait dengan bahwa mereka itu, Yahudi itu, menunggu kedatangan Mesias, kedatangan yang ditunggu-tunggu, Rasul kalau saya sebutnya, ngadago-dago gemelarna Rasul pami saat nangges datang sarana orang anut aja, jadi menunggu datangnya Rasul, utusan Tuhan. Ya kalau sudah datang saatnya dan yakin mereka ingin mengikuti jejak langkah dari membela Rasulullah SAW, begitu maksudnya. Tetapi yang mereka maksud
rasulnya itu harus berasal dari kalangan mereka Yahudi, tidak dari kalangan di luar Yahudi ya gitu. Jadi kepala bangsa Yahudi yakin sangka anak yang anu carios teh rasul anu di Arab teh geus asa-asa di pekpok maranehna balaka ayeuna laksana tiasa patepang abdi sadaya ngamuliakeun gamparan sareng gamparan diangkat jadi pamanggul, bahwa di antara 6 orang itu ada seorang kepala Yahudi yang pimpinan Yahudi di sana yang kemudian dia mendapatkan eh, apa kesamaan antara yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dia perdengarkan atau ia baca dari kitab-kitab Taurat itu, dan bahkan kemudian dia memastikan bahwa yang datang padanya itu adalah seorang rasul yang diharap-harap, yang diharap-harap datang itu, dan tidak lagi khawatir, tidak lagi merasa was-was. Dia kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya tapi sadaya badai ngamuliakeun gamparan, kami semua akan memuliakan Anda gitu. Sarang gamparan diangkat jadi pamanggul, bahkan kami akan mengangkat Anda sebagai sosok pemimpin otoritas di bagi kami begitu ya. Itu kata sosok Yahudi yang pimpin Yahudi yang dikenal dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW di Aqabah itu. Sahabat Nabi Muhammad SAW tasawuran ia genap jalema nu sakaruhun teh silih pencerong jeung baturna pamungkas cek maranehna tetela ieu rasul anu gemelarna baris dikakalakeun di arah ku bangsa Yahudi, urang kudu hati-hati sangkan maranehna ulah kitu kieu ka anjeunna. Jadi setelah mendengarkan pembicaraan tadi, mereka itu kemudian meyakini bahwa yang berbicara itu adalah Rasul yang ditunggu-tunggu. Kemudian mereka, di antara mereka juga menyatakan bahwa sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ini harusnya dijaga karena nanti orang-orang Yahudi pasti akan memeranginya, bahkan juga diarah itu artinya akan diancam-ancam, orang kudu hati-hati sangkan mereka ulah gitu kia ka aja. Jadi harus hati-hati memperlakukan baginda Nabi, kemudian tidak terlalu bahkan kita harus menjaga aja ya dari hal-hal yang akan dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Nabi itu. Karena kan Nabinya bukan berasal dari Yahudi, tapi dari luar Yahudi. Itu yang kemudian nanti bisa jadi dianulir, bisa jadi diingkari oleh orang-orang Yahudi. Gitu deh piunjuk maranehna ka Nabi Muhammad SAW, negara abdi teh negara sangsara lantaran perang seendang-endang sarang dulur-dulur bangsa Arab turunan Aus abdi saraya bade indit kaditu nyayoskeun maksad gamparan sarang natapkeun agama gamparan upami Allah Ta'ala ngahampura buktina gamparan, upami Allah Ta'ala ngahampura buktina gamparan lantaranana anu ngarapihkeun sareng anu ngahijikeun tangtos di akhir wal aya anu langkung kawasa tibatan gamparan di wewengkon tanah Arab. Jadi kemudian satu di antara orang yang 6 orang itu menyampaikan kepada baginda Nabi Islam bahwa di negerinya negeri yang dia tuh mereka itu mengalami kesengsaraan karena perang yang terus menerus berkelanjutan terus menerus dengan sesama saudara yang sama bangsa Arab gitu, turunan dalam hal ini adalah turunan Aus. Jadi yang tadi 6 orang itu adalah keturunan dari Bani Khadraj, dan ini yang mereka berperang dengan Bani Aus begitu ya. Nah, abdi sadaya pada ini kali itu, jadi mereka itu akan berjanji kepada Rasulullah SAW akan menyampaikan datang kepada bangsa Aus, kemudian pada keturunan Bani Aus itu menyampaikan maksud menyampaikan tentang risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menetapkan agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai agama yang harus diyakini dengan sebenar-benarnya. Kalau Allah Ta'ala ngahampura, tapi Allah Ta'ala menghampura, ngahampura itu artinya memaafkan, bukti nah gamparan lantaran. Jadi kalau Allah Ta'ala mau mengampuni kami semua atas kesalahan, dosa dan sebagainya, itulah bukti bahwa kebenaran dari sosok Anda sebagai Rasul begitu. Anu ngarapihkeun sarang anu ngahijikeun, dan nanti yang akan mudah-mudahan nanti engkau akan menata kembali hubungan masyarakat kami antara Bani Aus
dan Khazraj gitu ya, tidak lagi berperang lagi tapi menjalin persaudaraan yang kuat begitu. Tangtos di akhir walaya anu langkung kawas tibatan gambaran di kalau Anda nanti berhasil menyatukan kami, pasti Anda akan menjadi sosok yang paling eh, kuasa tibatan gamparan di wewengkon tanah Arab. Jadi tibatan di Mekah ini gitu. Jadi eh, dari dialog ini saya memahami bahwa dakwah Rasulullah SAW itu disambut oleh 6 orang dari Khosroj, kemudian mereka berjanji pada Rasulullah SAW akan menyebarkan kembali ajaran yang disampaikan Rasul kepadanya, dan mudah-mudahan dengan ajaran itu bisa menyatukan kembali saudara mereka yaitu Aus yang sering kali berperang, bahwa ada sosok Nabi yang akan menyatukan, yang semua kita menyerahkan otoritasnya kepada, dan kita berada dalam dalam aturan-aturan otoritas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup segitu dulu yang bisa kami sampaikan terkait dengan buku Wibrata Kusuma ini, riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru kita sampai pada bayat akobah yang pertama, yang kemudian 6 orang masuk Islam yang berasal dari Yasrib itu karena dakwah Rasulullah SAW. Dan kita memahami bahwa mereka mendapatkan informasi tentang adanya Nabi itu dari orang-orang Yahudi, dan di sana juga ada tokoh Yahudi yang itu langsung klop gitu ya ketika mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, dan dia membaca teks tentang Yahudi, tentang nanti ada Nabi akhir zaman dan sebagainya. Jadi klop, kemudian mereka uh, menyampaikan tentang kesanggupannya untuk menyebarluaskan dan sebagainya. Nah, yang perlu kita telusuri kembali di sini adalah ini kan kajian sejarah yang dalam teks Arab tidak begitu, teks buku klasik tidak begitu tentara, tidak begitu banyak disebutkan. Misalkan bentuk dari mereka bayat kepada Rasulullah SAW seperti apa, misalkan apakah ada kalimat syahadatain dan sebagainya gitu ya. Ada juga bayat ya kalau dalam nanti periode yang selanjutnya tentang bayat akobah yang kedua itu, mereka perempuan menyelupkan tangannya pada air dan sebagainya, tersebut menyelupkan air di situ, apa bentuknya seperti tangan begini dan sebagainya. Itu yang perlu kita kaji kembali dan sebagainya. Ada juga yang mungkin bersalaman dan sebagainya, seperti dalam Indonesia kan aku bersaksi berarti ada Tuhan yang begitu. Apakah bentuknya seperti itu dan sebagainya? Ini perlu untuk ditelusuri bentuk pembayatan masuk pada ajaran agama Islam itu. Aku luku lihat wa astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Subhanahu sallallahu Rasulullah wa la'aimatil ma'sumin. Subhanahu sallallahu Raden Arya, Adipati Arya Wirata Kusuma wa alihi walidina wal marhumin minal muslimina wal muslimat lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.